Pernah gak sih kalian ngerasa sekolah itu lebih mirip kompetisi angka daripada tempat buat ngerti sesuatu? Kayak misalnya dari kecil kita sudah diajarin kalau hidup itu soal mengajar nilai, bukan mengajar pemahaman. Kalian belajar matematika bukan karena kalian tertarik bagaimana angka bisa mengatur dunia, tapi karena kalian takut nilai kalian merah. Kalian ngerjain PR bukan karena kalian pengen ngerti pelajaran, tapi karena kalian males dikejar-kejar guru. Kalian ikut ujian bukan buat menguji seberapa jauh pemahaman kalian, tapi buat mengumpulin angka biar orang rumah gak ngomel sama kalian. Dan lucunya lagi, semua itu dianggap normal. Padahal kebanyakan dari kita sadar banget, nilai bagus itu gak otomatis bikin kalian pintar. Nilai jelek pun sebaliknya gak otomatis bikin kalian bodoh. Tapi tetap aja, ranking dan angka diperlakukan kayak patokan mutlak masa depan. Kayak semua perjalanan hidup kalian digantungin sama satu lembar kertas nilai. Yang bikin ini nyentil banget adalah kita tumbuh besar di dalam sistem yang lebih peduli hasil akhirnya berapa daripada peduli apa kalian beneran ngerti prosesnya. Padahal hidup nyatanya nggak kayak gitu kan. Di dunia nyata, orang sukses bukan cuma karena nilainya 90, tapi karena mereka paham, penasaran, dan bisa mikir. Tapi sekolah jarang banget ngasih ruang buat itu. Dan makin kalian gede, makin berasa aneh. Kenapa? Pendidikan masih kepaksa ikut pola pikir zaman lama. Padahal dunia udah berubah jauh lebih cepat dari kurikulumnya. Pertanyaannya jadi simpel tapi dalam. Kenapa sih sekolah fokus banget ke nilai? Padahal esensi belajar itu ada di prosesnya. Siapa yang bikin sistem ini? Kenapa guru-guru harus ikut? Kenapa sekolah-sekolah nggak bisa lepas dari budaya ranking? Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, gue minta satu hal. Usahain kalian nonton sampai akhir. Bukan biar durasi video gue panjang, tapi biar kalian nggak gagal paham. Karena struktur pembahasannya bakalan naik terus. Dan di segmen terakhir gue bakal buka alasan paling inti. Alasan yang bikin sistem pendidikan sekarang itu kayak jalan di tempat. Setiap segmen di video ini nyambung satu sama lain. Kalau kalian skip, ya kalian bakal bingung sendiri. Jadi, tonton sampai akhir. Dan selamat datang di segmen Mikir Aja. Sekarang kita masuk ke inti berikutnya. Dan jujur aja, segmen ini penting banget juga. Karena disinilah alasan kenapa nilai selalu jadi raja di sekolah. Kenapa? Sekolah lebih fokus ke angka daripada proses belajar. Jawabannya simpel, tapi mungkin nyakitin banget. Jawabannya adalah karena nilai itu gampang dikelola. Dan pemahaman itu gak gampang dikelola. Kalau kalian belum paham, sini gue jelasin sebentar. Jadi gini, coba kalian bayangin kalian jadi guru sebentar. Kalian ngajar 30-40 anak dalam satu kelasnya. Materinya banyak, waktu sangat terbatas, dan administrasi numpuk. Terus kalian diminta memastikan semua murid paham secara mendalam. Itu hampir mustahil banget. Maka lahirlah angka untuk jadi solusi instan. Misal, bagi yang nilainya 85 artinya bagus. Nilai 60 itu kurang. Nilai 40 ya bahaya. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Tapi angka bikin semuanya terlihat rapi, terukur, dan objektif. Objektifnya persis sistemnya ya, tapi bukan objektif persis manusianya. Terus kenapa pemerintah dan sekolah itu suka banget sama angka? Karena angka bisa dikumpulin cepat, bisa dibandingkan, bisa dilaporkan, bisa dibuat grafik, dan juga yang paling penting bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Coba kalau yang dinilai adalah proses belajar, bagaimana cara menjelaskannya? Bagaimana cara bikin laporan? Gimana cara memastikan semua sekolah pakai standar yang sama? Susah banget kan? Ribet, makan waktu, dan sistem pendidikan massal paling anti yang begitu-begitu. Makanya guru, walaupun banyak yang niatnya baik dan ingin muridnya benar-benar paham, akhirnya kejebak dalam pola yang sama. Guru terpaksa ikut sistem bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena kalau mereka fokus ke pemahaman murid satu-satu, dunia pendidikan bisa macet total. Administrasi tetap harus masuk, target kurikulum harus selesai, nilainya juga harus diserahkan tepat waktu. Jadi, kalau kalian pernah ngerasa kayak guru cuma ngajar angka, bukan karena mereka mau begitu, tapi karena sistemnya nge-push semua orang buat begitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian domino efek. Yang bikin sistem nilai ini bukan cuma soal sekolah doang, tapi merembet ke semua hal di kehidupan kita. Pertama, itu adalah orang tua. Ini agak sensitif sih sebenarnya, tapi harus dibahas. Banyak orang tua tumbuh di sistem yang sama. Mereka juga diasuh dengan logika, nilai sama dengan masa depan. Jadi, waktu anaknya dapat nilai bagus, itu bukan cuma soal angka di rapor, tapi itu adalah kebanggaan keluarga. Itu bukti usaha keluarga, dan itu juga bukti bahwa aku berhasil sebagai orang tua. Jadi, mereka dorong
kadang sampai ekstrem banget. Kenapa ini penting? Karena dorongan dari rumah itu bikin tekanan internal di anak, bukan cuma pengen paham, tapi takut mengecewakan. Dan itu bikin belajar jadi soal menjaga muka, bukan soal penasaran. Kedua, sekolah dan guru. Seperti kita bilang tadi, guru sering dipaksa selesaikan kurikulum, laporin data, dan jaga reputasi sekolah. Kalau banyak murid nilainya jeblok, kepala sekolah nggak cuma pusing, ada konsekuensi administratif. Jadi, sekolah jadi manajemen risiko, pakai metode yang terbukti cepat bikin angka naik, drill soal, latihan ujian. Kenapa ini susah diubah? Karena sekolah itu institusi besar dengan target, bukan startup yang bisa eksperimen tanpa konsekuensi. Jadi mereka pilih aman aja. Ketiga, kurikulum dan kebijakan publik. Pemerintah butuh indikator supaya bisa bilang kinerja pendidikan naik atau turun. Angka ujian nasional, walaupun nggak sempurna, itu jadi metrik yang gampang buat dipakai. Dan ketika kebijakan diukur pakai angka, semua stakeholder ikut ngejar angka itu. Jadi, kalau kebijakan fokus ke nilai, maka semua akan adjust untuk mengejar nilai. Keempat, peer pressure dan media sosial. Anak muda zaman sekarang tumbuh di lingkungan yang bikin segala sesuatu terlihat scoreable. Dari followers, like, sampai ranking kelas. Kita suka bandingin. Dan kalau yang dipamerin itu angka, seperti ranking, EPK, juara, maka anak yang lain itu termotivasi untuk mengejar angka juga. Sering tanpa mikir prosesnya. Kenapa ini bahaya? Karena bandingan bikin belajar jadi kompetisi performa, bukan proses perkembangan. Jadi, kenapa budaya nilai makin besar dan susah dihentikan? Karena ini bukan hanya soal sekolah, ini adalah ekosistem. Setiap pihak punya alasan buat untuk menjaga sistem angka. Orang tua butuh bukti konkret buat bangga. Sekolah butuh data buat bertanggung jawab dan bertahan. Pemerintah butuh metrik untuk kebijakan. Anak muda dan media sosial memviralkan performa. Itu yang bikin dominonya berjalan terus-menerus. Satu pihak dorong karena kepentingan, pihak lain dorong karena tuntutan. Dan ujung-ujungnya anak yang harus nanggung bebannya. Belajar demi angka, bukan demi pemahaman. Kalau kalian tanya, kenapa ini susah dihentikan? Jawabannya sangat singkat. Karena setiap bagian sistem itu saling menguatkan. Ubah satu sisi doang itu nggak cukup. Harus ada perubahan terkoordinasi. Mindset orang tua, kebijakan sekolah, metode pengukuran, dan budaya sosial. Tanpa itu, budaya angka bakal terus muter seperti roda. Oke, ini bagian yang paling miris. Sampai sini kita tahu alasan struktural kenapa sekolah ngajar angka. Sekarang lihat efeknya ke manusia nyata, kita sendiri, para murid. Dan ini agak nyentil, karena dampaknya gak cuma soal nilai, melainkan cara kita berani hidup. Pertama, takut salah jadi norma. Kalau dari kecil kalian diajarin salah sama dengan nilai jelek dan sama dengan masalah, otomatis kalian belajar menghindari kesalahan. Bukan buat nyobain, bukan buat eksperimen, tapi buat aman. Akibatnya, murid lebih milih jawaban aman, jual mahal kreativitas, dan jarang ambil resiko dalam belajar. Padahal lagi proses eksperimen, dan perbaikan itu inti dari pemahaman. Kedua, muncul anxiety dan perfeksionisme. Banyak anak muda yang sebenarnya paham sedikit, tapi ngerasa nggak pernah cukup siap buat nunjukin itu. Mereka over-prepare supaya nggak ada celah untuk salah. Itu bikin kecemasan kronis. Dan ironisnya, kecemasan itu malah menghambat kemampuan belajar yang seharusnya dibangunnya. Ketiga, belajar superficial. Karena fokusnya adalah angka, strategi belajar yang muncul bukan memahami, tapi menghafal. Rumus dihafal, definisi dikopi, trik ujian dipelajari, di ujian selesai, lalu lupa lagi. Itu namanya belajar permukaan, cepat, dangkal, dan gak tahan lama. Jadi, kalian bisa jadi mahir ngejawab soal, tapi gak ngerti prinsip dasarnya. Keempat, kreativitas dan rasa ingin tahu mati pelan-pelan. Kalau setiap usaha baru selalu dinilai dari berapa poin yang kalian dapat, itu bakal males bereksperimen. Anak yang tadinya penasaran bakal berubah jadi kalkulator nilai. Masukin jawaban yang paling aman. Dunia yang butuh pemecah masalah kreatif. Kita malah ngeproduksi pekerja yang cuma bisa mengikuti instruksi. Kelima, muncul praktik curang dan shortcut. Kalau nilai adalah seluruh tolak ukur, motivasi untuk ngertiin turun. Sementara godaan buat cheat naik karena untungnya adalah hasil. Lebih dihargai daripada proses. Itu bahaya besar buat etika belajar. Kenapa semua ini terjadi? Karena sistem kasih sinyal yang salah. Yang penting hasil, proses itu nggak penting. Otak manusia itu pintar ngedetek sinyal. Kalau sinyalnya bilang aman, sama dengan nilai bagus. Semua strategi belajar bakal menyesuaikan. Jadi pada intinya, pendidikan yang fokus ke nilai bukan cuma mengukur hasil. Dia mengubah karakter bagaimana kita belajar. Dari berani mencoba jadi takut salah. Dari eksplorasi jadi hafalan. Dari ingin tahu jadi ingin angka. Dan ini bukan cuma masalah sekolah, ini masalah identitas. Bagaimana kita ngebentuk generasi yang lebih takut salah daripada berani berkarya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sensitif. Kalau pendidikan kita sekarang terlalu fokus ke nilai, siapa yang sebenarnya yang salah? Dan jawaban paling jujurnya,
Gak ada satu individu pun yang sepenuhnya salah. Bukan guru yang salah, bukan murid, bukan orang tua. Mari kita bongkar pelan-pelan biar nggak gagal paham. Pertama, guru. Gua tahu ada guru yang galak soal nilai, tapi lihat dulu konteksnya apa. Mereka juga terjepit sistem. Mereka harus ngeladenin administrasi, ngejar target kurikulum, ngisi penilaian, laporan, dan standar nasional. Bayangin, kalian punya 40 murid per kelas dan 7 kelas per minggu, tapi dituntut untuk mengajar dengan humanis. Sulit banget kan? Jadi, seringnya nilai jadi satu-satunya hal yang cepat, objektif, dan aman. Kedua, orang tua. Mereka bukan maniak nilai. Mereka cuma hidup di dunia yang keras, di mana angka rapor dianggap tiket masa depan. Mereka takut anaknya gagal, dan ketakutan itu menular ke anak. Jadi, tekanan nilai bukan muncul dari ambisi, tapi dari kecemasan sosial. Ketiga, murid. Bukan salah murid juga kalau mereka cari jalan pintas, hafal rumus, atau ngejar nilai aman. Itu strategi bertahan hidup yang paling rasional di sistem yang ngasih reward ke angka, bukan pemahaman. Jadi kalau bukan mereka, terus siapa yang salah? Jawabannya adalah sistemnya. Sistem pendidikan kita dibangun puluhan tahun lalu, waktu dunia belum berubah secepat sekarang. Problemnya apa? Dunia udah berubah ribuan kali, tapi sistemnya masih pakai logika lama. Nilai sama dengan bukti bahwa kalian berhasil belajar. Padahal dunia kerja sekarang butuh problem solving, kreativitas, kemampuan adaptasi, kolaborasi, komunikasi, dan hal-hal yang nggak bisa diukur pakai angka 0-100. Tapi sekolah masih mengajar hal yang paling mudah dihitung, bukan yang paling penting dipelajari. Guru juga dipaksa ngajar administrasi, orang tua juga dipaksa percaya angka, murid dipaksa mengajar aman. Semua terjebak pada pola yang sama, bukan karena jahat, tapi karena nggak ada pilihan. Jadi kesimpulannya, kalau mau nyalahin seseorang, nyalahin sistemnya yang ketinggalan zaman, bukan individu yang terperangkap di dalamnya. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Bagian yang dari tadi gue tahan dulu supaya semuanya nyambung. Kalian mau tahu alasan paling inti kenapa pendidikan di sekolah lebih fokus ke nilai daripada proses belajar? Jawabannya simpel banget, tapi lumayan pedih sih. Jawabannya adalah karena sistem pendidikan modern itu dari awal memang dirancang buat mencetak pekerjaan yang patuh, bukan pemikir yang kritis. Gue tahu kedengarannya besar dan serius banget, tapi tenang, gue jelasin biar kalian ngerti konteks sejarahnya. Dulu, pendidikan modern itu lahir di era revolusi industri. Kebutuhan terbesar waktu itu bukan kreativitas, bukan inovasi, bukan cara berpikir out of the box. Yang dibutuhin itu adalah pekerja yang datang tepat waktu, bisa mengikuti instruksi, bisa mengerjakan tugas berulang, nggak banyak protes, dan bisa diukur performanya dengan jelas. Makanya sekolah itu dirancang seperti pabrik. Ada bel masuknya, bel istirahat, bel pulang, duduk rapi dalam barisan, pelajaran dipisah kayak lini produksi, materi diulang terus biar seragam, dan hasil belajar harus bisa dinilai cepat dan objektif. Dan apa cara tercepatnya? Yaitu adalah angka. Makanya nilai jadi raja. Nilai adalah alat paling efisien untuk mengkontrol jumlah murid yang banyak. Bukan untuk memahami proses belajar mereka, tapi untuk mengklasifikasikan mereka. Ada yang cepat, lambat, pintar, ada yang biasa-biasa aja, dan ada juga yang perlu diperbaiki. Semuanya ditentukan dari angka itu. Masalahnya, dunia udah berubah brutal. Industri sekarang butuh kreator, problem solver, komunikator, orang yang bisa adaptasi, bukan robot yang cuma bisa ngikutin instruksi. Tapi sistem pendidikan kita masih pakai template pabrik tahun 1800-an. Makanya rasanya sekolah itu kayak nggak relevan sama dunia nyata. Dan ini menjawab tuntas judul konten kita. Kenapa sih pendidikan di sekolah itu lebih fokus ke nilai daripada proses belajar? Karena sejak awal sistemnya memang dibangun untuk efisiensi industri, bukan perkembangan manusia. Efisiensi itu gampang diukur. Proses belajar susah, mahal, dan lama banget. Makanya sistemnya jalan di tempat. Mau dibenerin bagaimanapun juga butuh waktu panjang karena struktur dasarnya udah kebentuk ratusan tahun yang lalu. Jadi kalau selama ini kalian merasa sekolah itu terlalu obsesif sama nilai, ya karena itulah blueprint awalnya. Sekarang kita udah tahu akar masalahnya. Pendidikan kita fokus ke nilai, bukan proses. Bukan karena gurunya jahat, bukan karena muridnya bandel, tapi karena sistemnya memang dibangun begitu dari awal. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, kita sebagai murid, mahasiswa, atau generasi sekarang harus ngapain? Gimana caranya tetap waras, tetap berkembang, dan tetap belajar kayak manusia, bukan robot nilai? Jawabannya ada di 3 langkah simpel ini, tapi butuh keberanian buat ngejalaninnya. Yang pertama, belajar untuk diri sendiri, bukan untuk nilai. Nilai itu kayak struk belanja.
cuma bukti, bukan isi keranjang kalian. Kalau kalian belajar cuma biar angka bagus, kalian bakal ikut pola lama, hafal, lupa, dan ngulang gitu aja. Tapi kalau kalian belajar biar ngerti, biar berkembang, biar hidup kalian ke depannya nggak gelap, itu beda kelas. Contohnya nih, kalian belajar matematika, tapi biar otak kalian terbiasa mikir runtut. Kalian belajar sejarah, bukan biar benerin pilihan ganda, tapi biar mengerti kenapa dunia bekerja seperti sekarang. Kalian belajar bahasa bukan biar dapat nilai di atas KKN, tapi biar bisa komunikasi, kerja, dan negosiasi di dunia nyata. Nilai itu bonus, pemahaman itu adalah investasi. Kedua, bangun rasa penasaran kalian sendiri. Sekolah itu ngasih materi, tapi rasa ingin tahu itu tugas kalian. Kenapa ini penting? Karena dunia kerja, bisnis, teknologi, semuanya dihargai bukan dari angka, tapi dari kemampuan kalian buat nyari tahu, bukan nunggu diajarin. Kalau ada topik yang kalian suka, gas aja lebih jauh, nonton video tambahan, baca artikel, eksperimen kecil, nanya orang yang lebih jago. Kadang, hal yang benar-benar ngubah hidup kalian gak pernah muncul di buku paket. Ketiga, pisahkan sekolah dari belajar. Ini penting banget nih, sekolah itu adalah sistem, belajar itu adalah kebutuhan kita. Sekolah kasih tugas, nilai, ujian. Belajar kasih skill, pemahaman, dan masa depan. Kalau sekolah cuma ngasih nilai, kalian harus jadi orang yang ngasih makna. Kalau sekolah cuma ngasih teori, kalian jadi orang yang nyari praktek. Kalau sistemnya belum ideal, kalian jangan ikut jadi produk gagalnya. Jadi, kalau kalian masih ngerasa sekolah itu kadang gak masuk akal, kalian gak salah sama sekali. Sistemnya memang dibangun buat masa yang udah lewat. Tapi justru karena itulah generasi sekarang punya kesempatan buat memotong rantai lama ini. Bukan nunggu sistemnya berubah, tapi mulai dari diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang ngatur masa depan itu bukan nilai dari rapot, tapi keputusan yang kalian ambil di setiap harinya. Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian cari, dan apa yang kalian jadiin prioritas. Sekolah boleh kasih angka, tapi hidup cuma ngasih satu pertanyaan. Kalian bisa apa? Dan itu cuma bisa dijawab sama proses belajar diri sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bikin kalian mikir, itu artinya misinya berhasil. Dan segitu aja dari gua, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa. Terima kasih.